Halo Sobat Cerdiki ya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan membahas soal latihan 2.4 nomor 1-3 halaman 91 bab Pitagoras buku paket matematika kurikulum merdeka kelas 8. Nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A minus 1,3, ini langsung saya gambar, minus 1,3. Nah, di sini ada A. Titik B, 4, min 2, berarti di sini titik B. Titik C, 1, min 5, 1 di sini, min 5 di sini. Ini titik C. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, jadi ini A, C sama B kita hubungkan. Oke, ini mau kita cek apakah dia siku-siku atau bukan ya. Di sini sisi terpanjangnya itu sepertinya yang sisi AC ya, ini sisi B. AB ini berarti sisi C, ini CB itu sisi A. Nah, apabila dia memang benar siku-siku, maka dia akan berlaku, ini sisi yang terpanjang kan sepertinya sisi B ya, maka akan berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat ya. Kalau dia siku-siku maka harusnya berlaku ini. Oke, jadi supaya kita tahu ini, kita cek nih masing-masing panjang C berapa, panjang B berapa, panjang A berapa. Oke. Lalu gimana sih caranya mencari panjang garis kalau pada kartesius seperti ini? Jadi misal ya, ini kita mau mencari panjang garis dari A itu koordinatnya X1, Y1, dan B itu X2, Y2. Nah, maka panjang garisnya atau panjang AB-nya itu bisa dicari ya pakai perumusan X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, seperti ini cara nyarinya ya. Kita mulai cari, mulai dari yang sisi AB. Sisi AB ini sama dengan akar AB. Jadi ini X2 min X1 atau 4 min min 1. 4 min min 1 kuadrat plus Y2 min Y1 min 2 min 3 kuadrat. Nah, ini sisi AB itu sama kayak sisi C ya. 4 min min, min min itu kan jadi plus ya. Ini jadi 4 plus 1 itu 5 kuadrat. Min 2 min 3 itu min 5 juga. 5 kuadrat, 25, min 5 kuadrat, sama-sama 25. Sehingga C-nya itu akar 25 plus 25 yaitu 50. Nah, ini sisi AB nih. Sekarang kita cari sisi BC. BC ini sama dengan akar X2 min X1 ya, 1 dikurangi 4 kuadrat plus Y2 min Y1 min 5 min min 2 kuadrat. Satu dikurangi 4 itu min 3. Min 5, min min itu kan jadi plus. Nah, duanya ketinggalan. Jadi akar minus 3 dikuadratkan itu 9. Min 5 plus 2 itu min 3 kuadrat. Jadi akar 9 plus min 3 dikuadratkan itu kan 9. Jadi akar 18 ya, itu untuk BC. Sekarang untuk yang sisi BC itu sama kayak sisi A ya. Jadi penamaan kok bisa sih jadi sisi A? Nah, itu berdasarkan titik sudut yang ada di depannya. Jadi sisi BC ini kan di depan sudut A, maka dia namanya sisi A. Nah, sisi AB di depan sudut C, makanya sisi C namanya. Ya.
Next kita yang AC, kita cari dulu AC. AC itu sama dengan sisi B ya. Akar, nah ini X2 min X1 itu 1 dikurangi min 1 kuadrat plus min 5 min 3 kuadrat. Jadi 1 min itu kan jadi plus ya. Min 5 min 3 jadi min 8. 1 plus 1 itu kan 2. 2 dikuadratkan 4. Min 8 dikuadratkan jadi 64. Maka B-nya akar 68 ya. Sehingga di sini kita bisa cek. Ini kan ngeceknya pakai B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Cek Pythagoras. Ini yang terpanjang B kuadrat, jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Ini kan B-nya akar 68 dikuadratkan. A-nya itu akar 18 dikuadratkan. Terus C-nya akar 50 dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan, maka akarnya otomatis hilang. Nah, ini tinggal 18, ini tinggal 50. 18 tambah 50 itu kan 68. Nah, ternyata terbukti ya. Terbukti bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Siku-siku dengan pembuktian teorema Pythagoras. Nah, gini ya. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan. Next, nomor 2. Kalian diminta guru untuk menentukan jarak antara dua titik, yaitu 4,2 dan 7,6. Jika kalian menggunakan titik 4,2 sebagai X1Y1, sedangkan teman kalian menggunakan titik 7,6 sebagai X1Y1, berdasarkan analisis kalian, apakah hasil yang kalian temukan adalah sama? Jadi di sini ini misal 4,2 itu saya jadikan titik A ya. 4,2 dan yang B itu 7,6. Untuk kasus yang A. Kasus pertama, ini yang titik A, 4,2, ini dijadikan X1, ini Y1. Lalu untuk titik B-nya, ini otomatis X2, ini Y2. Terus kita cari ya, ini kan yang diminta apakah hasil yang kalian temukan sama. Berarti hasil panjang garisnya atau jarak. Jadi jaraknya itu kan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Tinggal kita masukin ya, X2 min X1 itu 7 dikurangi 4. Kuadrat plus 6 dikurangi 2. Kuadrat. Sama dengan 7 dikurangi 4 itu kan 3 kuadrat, plus 6 dikurangi 2 itu 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Jadi akar 25 sama dengan 5. Ya, 5 kotak. Jadi kalau kasus pertama 4,2 itu sebagai X1Y1, kita dapat jaraknya 5 kotak. Sekarang kasus yang kedua, ini B-nya yang 7,6 ini sebagai X1Y1. Lalu yang A 4,2 ini sebagai X2Y2. Kita coba cek cari jaraknya pakai rumus yang sama, akar
X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Ini 4 dikurangi 7 ya, X2 min X1. Plus Y2 min Y1 itu 2 dikurangi 6. 4 kurangi 7 itu kan min 3 kuadrat. Ini min 4 kuadrat. Min 3 kuadrat itu 9, min 4 kuadrat 16. Jadi akar 25 sama dengan 5 kotak ya. Jadi sesuai analisis perhitungan jarak dengan rumus akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat menghasilkan nilai jarak yang sama. Nah, ini untuk nomor 2 ya. Next, untuk nomor 3. Aldo dan Arjuna berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Aldo berjalan Next, nomor 3, ada Aldo dan Arjuna berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Aldo berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Arjuna juga berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Pada titik terakhir, mereka berdua saling menembak. Jadi, misal di sini tuh ada Aldo ya, Aldo depannya itu arah sini. Terus di sini ada Arjuna, depannya itu arah kanan. Nah, ini mereka sama-sama berada di titik 0,0. Awalnya Aldo itu berjalan 20 langkah ke depan, berarti 20 langkah itu kan sama kayak 20 kotak lah ya. Nah, ke sini. Ini ke depan, depannya Aldo soalnya sini ya. Ini saya tulis Aldo. Lalu kemudian 15 langkah ke kanan. Nah, ke kanan sesuai arahnya Aldo, itu kan berarti ke atas ini. Maaf ya, ini agak susah. Jadi di sini ya sekarang. Ini posisi Aldo. Lalu untuk Arjuna itu 16 langkah ke depan. Depannya Arjuna itu kan sebelah kanan ya. Berarti ini 16 langkah ke depan. Berarti sama kayak 16 kotak lah ya. Nah, di sini nih 16 kotak. Lalu 12 langkah ke kanan. Kanannya Aldo kan berarti ke bawah. Ya, ini ke bawah. Nah, ini ya posisi Arjuna sekarang. Lalu yang A, gambarkan situasi dengan menggunakan bidang kartesius. Nah, ini yang A ya, ini situasi Aldo dan Arjuna. Jadi kurang lebih penggambarannya itu seperti ini ya. Lalu di sini yang B. Ini nanti bisa dicari ya, nanti mungkin jaraknya dari sini ke sini. B, berapa langkah jarak kalian berdua saat mereka saling menembak? Jadi Aldo sama Arjuna ini saling menembak, berarti kan berhadapan satu sama lain ya. Nah, kita hitung jaraknya mereka. Jarak ini kan, ini kita tinggal tarik garis ke sini ya. Nah, ini kita mau hitung jarak ini nih. Ini kan kalau kita lihat dia tuh sama kayak apa itu namanya? Pitagoras ya. Segitiga siku-siku ya. Ini kita tarik.
ke bawah sini. Nah, lalu ini ke sini. Nah, ini kan dia udah jadi siku-siku. Kita cari jaraknya. Misal jaraknya ini adalah R ya. R. Kalau mau nyari jarak, kita pakai Pitagoras aja ya. Jadi sisi alas kuadrat plus tinggi kuadrat, lalu dijumlah dan diakar. Kita lihat alasnya itu berapa. Nah, ini kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tambah 1, berarti 36 ya, itu alasnya. Ini 36. Lalu tingginya, ini dari sini tuh 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Nah, ini tingginya 27. Nah, ini baru kita hitung ya untuk 36 kuadrat. Jadinya 1296. Lalu untuk yang 27 kuadrat, itu jadinya 729. Ini kita jumlahkan 1296 tambah 729. Itu 2025. Nah, lalu kita akarkan ya, 2025 itu dapatnya adalah 45 langkah ya. Ini bukan meter tapi langkah. 45 langkah. Nah, itu udah ketemu ya. Jadi jarak Aldo dan Arjuna saat menembak adalah 45 langkah. Nah, ini ya. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan. Saya akhiri dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.